Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Num di Singapura. Oke teman-teman, seperti biasa masih di suasana tahun baru ya. Selamat tahun baru buat semuanya. Dan di tahun baru ini Singapura raining always. Selalu hujan ya. Oke teman-teman, hari ini di Singapura tuh sebenarnya aku tadi tuh waktu jalan bawa si bocil ke car park. Ada salah seorang teman ya, dan aku masih baru melihatnya, tapi aku nggak bisa memvideo dia karena katanya dia malu dan nggak bersedia untuk divideo. Namun cerita pengalaman dia itu menarik banget untuk dibahas di sini. Jadi di sini aku disclaimer dulu bahwa ini hanyalah sekedar sharing dan pembelajaran buat teman-teman semuanya, bukan untuk bermaksud menakut-nakuti ya teman-teman. So hari ini tuh aku tuh waktu di car park ya, ceritanya tuh di car park aku melihat dia bilang mbak kayak, oh iya Indonesia gitu. Terus aku tanya dong sama dia, udah berapa lama di sini? Baru mbak, baru 6 bulan katanya kayak gitu. Dia itu sudah ex Singapura sih sebenarnya, 5 tahun di Singapura gitu. Namun di majikan yang baru ini dia baru 6 bulan, dan ada salah satu temenan juga dia sudah 10 bulan gitu ya. Jadi di rumah itu ada 2 orang pembantu gitu. Namun kedua biasanya kalau 2 pembantu atau 2 helpers gitu, itu biasanya itu akan ya saling debat atau saling saling cari muka lah ya satu sama lain. Dan kalau di sini tuh beda ceritanya. Mereka nggak ada yang cari muka, nggak ada yang debat atau nggak ada yang gimana-gimana gitu. Yang bermasalah di sini adalah si sang majikan gitu. Karena saya sudah bilang kalau di Singapura itu majikannya itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda watak, berbeda-beda sifat. Ada yang baik, ada yang enggak, ada yang cerewet, ada yang biasa aja, ada yang normal-normal aja gitu. Jadi di sini mereka ini mendapatkan majikan yang super duper 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 kayak triple XL lah cerewetnya kayak gitu. Setiap hari itu cerewet, dilakuin itu salah, tidak dilakuin juga salah kayak gitu ya. Dia sedang sharing dengan aku tuh waktu tadi tuh di Karpak kayak gitu. Terus saking cerewetnya majikan, mbaknya yang 6 bulan yang aku temui itu tuh sudah ex Singapura, sudah ex Singapura 5 tahun. Dia pun sudah angkat tangan kayak gitu. Karena saking cerewetnya, si mbak yang satunya yang sudah dulu itu tuh pernah mau jamdan atau mau bunuh diri gitu. Gila gak sih teman-teman? Saking cerewetnya, ngelakuin hal apapun itu tuh salah dan nggak bener. Misalnya majikannya keluar gitu ya, kalian tuh ngapain di rumah kayak gitu, kerjaan kalian tuh tidur aja. Padahal kalau majikan keluar, si mbak-mbak berdua ini tuh cepet-cepet itu ngelakuin kerjaan yang A si B si D kayak gitu tuh cepet-cepet banget. Namun sang majikan itu ya memang kayak gitu watak dan karakternya ya. Karena dari beberapa helper sebelumnya aku juga sudah mengenalnya ya. Ya memang nggak ada yang finish kontrak, ada sih yang finish kontrak itu badannya sampai kurus kering, sudah kayak kerongkongan gitu loh. Soalnya dia mau pulang katanya iya, kenyataannya nggak dipulangin gitu. Sama tidak beda halnya dengan mbak yang baru aku kenal tadi, yang 6 bulan tadi, nggak ngerti, lupa namanya siapa. Terus dia itu juga sudah sudah give up gitu loh. Dia sudah nggak tahan, badannya aja udah kurus banget gitu. Badannya aja tuh udah kurus banget. Kenapa kamu nggak transfer? Aku tanya dong, jelas kayak gitu. Dia bilang, aku tuh sudah nantang majikan, kalau kamu nggak mau aku transfer aja, transferin kayak gitu. Sang majikan tuh bilang, aku mau transfer kamu, aku langsung aja pulangin ke Indonesia. Ngancem kayak gitu, kalau pulang aja kayak gitu. Udah pokoknya saling ancam mengancam, sampai mbak yang satunya yang sudah duluan itu tuh sampai mau bunuh diri, tahu nggak sih, dari lantai 10. Karena mereka tinggal di lantai 10, dan di lantai 10 itu rumahnya emang gede ya, 2 tingkat. Kalau di lantai bawah-bawahnya itu cuma 1 tingkat, lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10. Kalau 10 itu 2 tingkat, jadi pembantunya 2 gitu. Di atasnya rooftop itu ada kolam renangnya gitu. Jadinya mengambil pembantu 2, kalau satu nggak bisa bersih rumahnya gitu. Jadi akhirnya mbaknya yang satu tuh mau jump down tuh dari sebelah swimming pool itu. Pengakuan dari mbak tadi tuh, pengakuannya itu mau jump down, mau bunuh diri, commit suicide kayak gitu. Tapi ini disclaimer tidak untuk ditiru ya gitu. Terus sudah mau jump down, mau commit suicide, majikannya juga takut, jangan kayak gitu. Jadinya kayak tarik-tarikan kayak gitu dengan si pembantu lama dengan si majikan gitu. Terus abis itu majikannya ini saat itu pun juga takut. Tapi keesokan harinya dan hari-hari berikutnya si sang majikan ini tuh nggak bisa berubah juga gitu loh. Tetap aja cerewet gitu. Dan ini saya mendengar dari mereka, dia kalau benar-benar sudah nggak ditransferin ke agen, mereka mau kabur, itu saya dengar dari mereka gitu. Karena memang majikannya aku tahu sih, mereka itu majikannya itu nggak gonta-ganti pembantu tuh banyak sekali, aku tahu itu. Jadi gimana ya? Ini tuh buat sharing aja ya. Saya sharing di sini itu hanya untuk apa? Untuk agar kalian itu menguatkan mental kalian, persiapkan mental kalian mau kerja ke Singapura atau ke luar negeri lah, sama aja tuh nanti. Dimanapun juga namanya orang kerja. Ya amit-amit jangan sampai dapat majikan yang seburuk itu gitu loh ya teman-teman. Di sini aku hanya akan sharing pada kalian agar menguatkan mental kalian aja gitu loh. Kuatkan mental, kuatkan iman, jangan sampai ya kalian itu hanya gara-gara si sang majikan yang cerewet kalian akan mengorbankan diri kalian sendiri. Enggak, itu salah besar, saya mengerti keadaan tersebut, saya pahami keadaan tersebut, namun kalian harus berpikir balik, berpikir ulang. Kalau melakukan hal tersebut itu adalah salah besar, merugikan diri sendiri. Nah, kalau majikan bisa ganti pembantu lah. Kalau kamu amit-amit kalau sudah jam down terus meninggal, siapa yang rugi? Anak rugi, orang tua rugi, keluarga di rumah rugi, keluarga Indonesia tuh rugi semuanya. Kalau majikan bisa ganti lagi. Sayangkan nyawa kamu gitu ya teman-teman. Jangan sampai melakukan hal bodoh seperti itu. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.